Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon izin, mungkin masih ada yang belum kenal sama saya. Izin saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kukuh Fatri Rahman, tinggal di blok D4 nomor 18. Ini istri saya ada di depan. Kemarin saya lihat di grup itu ada PPT kosong, form kosong, jadi saya aktif nanya-nanya ke Pak Usman. Pak Usman, ini udah disiapin belum PPT-nya? Saya tanya gitu. Akhirnya nanti saya siapin Pak Usman untuk pembuatannya. Oke, akhirnya saya dikasih kopian programnya. Akhirnya saya bikin, dan ternyata belakangan Pak Usman malah nggak bisa datang gitu. Tadinya saya mau membantu aja gitu. Oke, langsung ke topiknya. Mungkin karena saya cuma pengganti Pak ya, jangan ada tanya jawab karena repot lagi jawabnya. Jangan tanya tuh. Oke, ini rencana kerja langsung. Yang kegiatan satu itu sebenarnya adalah udah pengeluaran rutin. Pertama adalah kebersihan, itu estimasi biayanya ini tahun 2025, tahun lalu itu estimasi sebesar 1.250.000, dan untuk listrik itu ada token, dan alhamdulillah token itu sudah ada yang donaturnya. Jadi sebenarnya 2 juta itu sudah tidak perlu ditulis, tapi nggak apa-apa, ini kan biar tahu bahwa pengeluaran itu ada 2 juta dan sudah ditanggung sama donatur. Dan in case ada listrik mati, itu genset nyala, artinya butuh biaya, dan itu perlu beli pertama sebesar 200.000. Dan untuk AC, servis AC itu 1 tahun sebesar 2.800.000. Ini kemudian yang audio, servis audio itu sebesar 6.500.000. Dan in case ada hal-hal yang perlu perbaikan atau perlu disetting ulang, itu biayanya 1.500.000 per kunjungan. Genset untuk nyalakan listrik, Pak. Kalau listrik mati. Genset. Ya nanti diperbaiki, Pak. Mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya sarana tempat duduk dan kamar mandi 1 tahun sekitar 6.500.000. Dan kemudian servis ambulan, maaf itu 1 tahun ya. Servis ambulan itu 5 juta setahun, itu termasuk bayar pajak, dan pajaknya itu informasinya murah sebenarnya karena untuk umum. Dan kemudian pembelian AC di lantai 2, dan ini Pak Tatang tadi sempat menyinggung bahwa AC kurang, jadi yang di lantai 1 mungkin ada perlu penambahan gitu ya, yang AC yang berdiri itu masukan bagus, Pak. Jadi estimasi biayanya pun akan lebih dari situ. Terus penanganan kebocoran kubah paling atas. Kalau Bapak Ibu sekarang nanti naik ke atas, kondisinya sekarang kubah itu ditutup sama terpal. Jadi karena itu penanganan bocor sementara ya. Jadi selanjutnya itu akan ditangani dengan mungkin dikasih waterproof atau ditambah aspal seperti itu. Jadi nanti tekniknya akan kita bicarakan lebih dekat. Kemudian penambahan kamar mandi awat itu in case kalau diperlukan, memang harus diperlukan, itu nggak apa-apa, dimasukkan, itu sekitar 99 juta. Terus penggantian keramik jalan difabel, itu kalau kita menghadap ke masjid, itu ada di sebelah kanan yang naik, itu yang sering dikasih karet-karet itu sering rusak.
dan rencananya itu akan diganti keramik yang kira-kira keramiknya nggak izin seperti itu. Selanjutnya Pak. Dan kegiatan yang keenam adalah pembuatan rak sandal, itu yang biasa dipakai parkir ambulan, itu nanti yang di luar, itu rencananya untuk ditambahkan di situ. Terus penanganan ornamen depan, itu penanganan sementara, ini yang di tengah ya Pak ya, itu ornamen yang di tengah yang masuk utama, itu penanganan sementara ada di 3 bidang, itu 30 juta. Kalau mau diganti, itu tergantung materialnya, itu nanti estimasi biaya sekitar 150, dan ini pun akan bisa berubah tergantung dari material yang dipakai. Kemudian pengecatan di span beton, itu yang ada di sebelah kanan kiri yang warna biru atau hijau, saya begitu ingat, sama abu-abu, itu nanti di sebelah betonnya estimasi biayanya 30 juta. Kemudian dinding lantai 1, plafon lantai 1, itu, dan dinding lantai 2, plafon lantai 2. Kalau kita lihat dinding-dindingnya itu sebagian udah kayak melepuh seperti itu kalau kita lihat, jadi perlu segera ditangani. Kemudian pelitur, ulang pintu, kusen dan jendela, itu untuk maintenance Pak ya, kalau kita lihat sudah mulai kusam tapi belum terlalu jelek, dan ini pun program tahun 2027 sampai 2026 sampai 2029. Jadi nanti kita lihat kalau dananya cukup ada dan kita bisa eksekusi. Kemudian penggantian karpet ke lantai 2, dan Pak Tatang tadi sempat singgung pergantian karpet perlu juga di lantai 1, dan karena udah 6 tahun ya Pak Toko ya, itu memang diperlukan. Jadi estimasi biaya ini pun akan naik mungkin 2 kali lipatnya jadi 200 juta. Demikian kegiatan 10 kegiatan yang akan direncanakan, mungkin nanti ke depannya aktualnya akan lebih, nanti kita diskusikan. Demikian, tanya Pak Indra nggak perlu akan jawab ya, karena saya pengganti ini. Harus. Silakan Bapak dijawab. Ini saya mau meminta Pak Sony tadi pembicaraan kita tadi pagi. Silakan Pak Sony disampaikan mengenai ini jalan untuk orang tua ya. Ini pakainya. Yang pakai karet. Maksudnya apa usulan untuk jalan orang tua? Gak usah, nanti ngusulin aja usulan untuk ini, memberikan usulan. Di depan aja. Udah di depan. Terima kasih Pak. Jadi gini Bapak, saya kebetulan bagian keamanan. Keamanan yang kita amankan adalah personilnya, pertama adalah personilnya. Nah kalau kita lihat perkembangan BPR ini orangnya ini yang datang, kalau dulu waktu DPR pertama datang itu yang muda-muda, kayak Pak Yanya, kayak Pak Toko, kan masih muda-muda Dulu, udah di zamannya. Kita bisa. Nah sekarang masalahnya ada 3. Yang pertama adalah orangnya sudah tua-tua. Yang kedua, kita sudah punya santri. Nah santri itu ada yang besar kita. Nah ini jadi masalah. Yang ketiga adalah anak-anaknya. Jadi masalah personil itu yang harus kita waspadai.